Baiklah Bapak Ibu umat sedharma, mari kita awali dengan menghaturkan puja pangastung kare panganjali umat. Om Swastiastu. Om Awignamastu Namo Sidam. Om Anobadrah Kretawayantu Wiswatah. Om Saraswati Namo Astu Abhyam Warade Kamaru Apini Widya Rambam Karisyami Siddhir Bhawantu Me Sada. Om Saraswati Jaya Dipatai Namaswa. Yang sama-sama kita muliakan Romo Mangku lanang istri Pura Kertabumi, yang terhormat Bapak Ketua Parisada Hidudharma dari tingkat kecamatan hingga desa beserta jajaran, yang saya hormati pula Bapak Ibu sesepuh bini sepuh umat Hindu di Bongso Wetan, Bapak Kusno, Pak Sandya, Bapak Wongso Negoro selaku DPRD Kabupaten Gresik, beserta Bapak Ibu umat yang lainnya, generasi muda Hindu, saudara-saudaraku, adik-adikku semua yang berbahagia. Rasa rayu bahagia kita haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawara nugraha beliau kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini di Pura Kertabumi untuk melaksanakan persembahyangan Hari Suci Saraswati. Walaupun masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melewati musibah ini. Kemarin Bapak Ibu, kalau nggak salah hari Rabu, kita di Indonesia mencatat rekor terbanyak positif COVID ya, 1 juta jiwa lebih. Ya, bahkan terbanyak di Asia Tenggara Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri untuk selalu disiplin terhadap protokol kesehatan. Ya, saya mohon izin ini melepas masker ya, biar terlihat oleh Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, sering saya sampaikan dimanapun saya berdiri mengisi memberikan dharma wacana, saya ini Bapak Ibu baru di Jawa Timur. Kemudian saya juga masih muda ya. Mungkin banyak apa yang saya sampaikan nanti ini masih banyak yang kurang. Kami mohon nanti masukan Bapak Ibu demi kebaikan kita bersama ke depannya. Adapun pada hari ini, mohon izin Bapak Ibu, saya akan menyampaikan untayan-untayan ajaran Dharma yang ada dalam sastra-sastra suci Hindu di Nusantara dengan topik Hari Raya Saraswati dan Bakti pada Catur Guru. Jadi kita akan bersama-sama mencoba mengulas apa sih hubungan antara Hari Raya Swati dan bakti kepada Catur Guru. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, pasti semua sudah paham, semua sudah hafal ya, apa itu Hari Raya Saraswati. Ya, hari raya di mana turunnya ilmu pengetahuan. Ya, tetapi menurut sebagian orang, menurut pandangan beberapa orang,
sebenarnya Saraswati disebutkan turunnya ilmu pengetahuan itu kurang pas Bapak Ibu. Karena kalau dibilang turunnya, berarti kan harus ada di mana turunnya, terus kepada siapa. Ya, bagi guru-guru pandangan orang-orang lain itu menyebutkan bahwa Saraswati ini tidak hanya turunnya ilmu pengetahuan, tapi di mana kita harus memuliakan Dewi Saraswati sebagai dewatanya ilmu pengetahuan. Jadi pada hari ini kita muliakan pengetahuan itu. Kemudian jika kita cari dalam bahasa Sanskerta, kata Saraswati memiliki arti mengalir. Mengalir. Apa yang mengalir Bapak Ibu? Ya pengetahuan itu. Pengetahuan itu senantiasa mengalir sampai kapanpun. Makanya ketika ada ornamen Dewi Saraswati pasti membawa genitri. Genitri itu simbol bahwa pengetahuan itu selalu berputar, mengalir tiada habisnya. Kemudian kalau kita cari juga dalam Sanskerta, khususnya di India, Saraswati itu juga menjadi nama sungai. Ya, di India ada namanya Pancanadi, 5 sungai yang sangat utama. Bahkan Romo Mangku, mohon izin, dalam mantranya pun menyebutkan Saraswati ketika mendak tirta, Om Gangga, Sindhu, Saraswati, Suyamuna, Godawari, Kewari, dan seterusnya. Artinya bahwa pengetahuan itu juga seperti sungai Bapak Ibu, mengalir dari gunung, dari hulu sampai ke hilir, sampai ke pantai. Ketika sungai itu mengalir, tidak hanya hewan, tumbuhan yang di sungai saja yang mendapatkan berkah dari air yang mengalir itu, tetapi juga air sungai dapat mengaliri sawah, dapat mengaliri perumahan, dapat yang sekarang bahkan bisa memakitkan listrik dari air mengalir. Artinya, ketika seseorang memiliki pengetahuan, hendaknya dapat memberikan manfaat kepada orang-orang lain di sekitarnya. Itulah sebenarnya tujuan kita diberikan pengetahuan oleh Ida Sang Hyang Widi Wasa. Jadikanlah pengetahuan itu sebagai persembahan. Kemudian sekarang Bapak Ibu, kita lihat bahwa pengetahuan itu sangat berkembang luas, ya. Bahkan pengetahuan ini sudah digabungkan dengan teknologi menjadi IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini membawa perubahan yang sangat besar. Kembali ke makna kata Saraswati tadi yang artinya mengalir, bahwa pengetahuan itu senantiasa mengalir hingga saat ini pengetahuan dan teknologi itu berbaur menjadi satu kesatuan dan bermanfaat bagi kita semua. Dengan catatan apabila kita dapat bijaksana menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Contohnya Bapak Ibu, ya, dulu ya orang-orang jika ingin berkabar dengan sanak saudaranya di luar daerah, di luar pulau, misalnya mau ke Bali, ya, harus menulis surat dulu, ya. Nulis surat, kemudian 3 hari lagi baru nyampe, baru bisa dibaca. Kemudian balas lagi 3 hari. Lama Bapak Ibu, kita hanya mendengar kabar aja bisa berminggu-minggu. Tapi dengan adanya perkembangan ilmu dan teknologi itu, sekarang jadi mudah Bapak Ibu, sudah ada HP, ya. Tinggal colek saja, ya, bisa nelpon orang lain. Tinggal colek bisa video call dengan lain, melihat kondisi orang lain, saudara-saudara kita. Tinggal colek makanan datang ke rumah, ya nggak Bapak Ibu? Nah, seperti itu apabila memang pengetahuan itu dapat bijaksana kita menggunakannya. Tetapi kalau kurang bijaksana, maka kita juga dapat bergantung dengan kemajuan teknologi itu. Ya, contohnya kita semua ini termasuk saya. Dari baru bangun tidur sampai nanti sebelum tidur pasti ketergantungan sama HP. Ya nggak Bapak Ibu? Anak-anak zaman sekarang ketika baru bangun itu bukan orang tuanya ditanya, ibu kemana? Itu bukan itu yang ditanya. Yang ditanya HP saya mana? Gitu. Ya, benar nggak Bapak Ibu? Pasti yang ditanya itu HP-nya. Artinya kita
sudah mulai bergantung kepada pengajuan teknologi ini, seolah-olah menjadi kebutuhan kita. Padahal tujuan awalnya adalah untuk membantu kehidupan manusia. Oleh karena itu, mari kita dapat senantiasa menggunakan ilmu ini dengan bijaksana. Dalam Weda disebutkan Nasti Widya Samo Mitra, yang artinya tidak ada sahabat yang melebihi ilmu pengetahuan. Kembali ke tadi, artinya ketika pengetahuan itu kita jadikan sahabat, yang namanya sahabat pasti membantu kita, bukan malah menjatuhkan kita. Dilanjutkan dalam kekawin disebutkan Norahanmitra warabun maruhur. Tidak ada sahabat yang melebihi ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, mari kita jadikan Hari Raya Saraswati ini untuk memuliakan ilmu pengetahuan itu. Kita hormati dan gunakan pengetahuan itu sebagai persembahan dan pelayanan kepada yang lainnya. Kemudian dalam Bhagavad Gita disebutkan juga api cet asi papebya sarwebyah papakrit manah sarwajnana santaryasi. Adhyaya 4 sloka 36 menyebutkan bahwa apabila engkau adalah orang yang paling berdosa di antara manusia pun, ketika engkau menggunakan perahu ilmu pengetahuan, maka lautan dosa itu akan bisa engkau seberangi. Artinya, ketika kita punya pengetahuan, maka segala halangan, aral merintang di depan kita dapat kita hadapi. Seperti itu. Kalau bisa saya jabarkan pemaknaan inti dari Hari Suci Saraswati. Kemudian, apa hubungannya dengan catur guru, Bapak Ibu? Semua juga pasti sudah hafal apa itu catur guru. Ya, sudah paham di luar kepala, penjelasannya sudah paham. Hubungannya dengan Hari Raya Saraswati adalah Saraswati adalah turunnya tadi ilmu pengetahuan, memuliakan ilmu pengetahuan. Dan hanya melalui seorang guru kita bisa menerima ilmu pengetahuan itu. Hanya melalui perantara seorang guru. Dalam Hindu, guru itu ada 4, disebut dengan catur guru. Ya, walaupun sudah sering kita ucapkan, mohon maaf saya kembali menguraikan, karena saya juga melihat kita ini sekarang ini sudah mulai, kita ya termasuk saya ini sudah mulai mengesampingkan ajaran catur guru ini. Kita mulai terdegradasi, mulai menurun kualitas kita terhadap pelayanan terhadap catur guru ini. Kalau kita cari, kembali lagi dalam bahasa Sanskerta, kata catur berarti 4. Kata guru, ya berarti guru kita ini, secara mudahnya seperti itu. Tetapi secara tekstual, kata guru berasal dari 2 suku kata, gu dan ru. Gu artinya kegelapan, ru artinya pencerahan. Jadi, ketika ada seseorang yang mampu membawa orang lain dari kegelapan menuju ke pencerahan, maka itu dapat disebut sebagai guru. Siapapun orang yang membawa kita dari kegelapan menuju pencerahan, itulah sejatinya seorang guru. Ada juga sumber menyebutkan guru berasal dari kata gu yang artinya guna tita, dan ru artinya rupa warjita. Guna tita, rupa warjita. Guna tita artinya tidak terikat oleh materi. Rupa warjita artinya mampu melewati sengsara.
Artinya ketika ada orang yang tidak terikat oleh materi, kemudian mampu membawa kita menyeberangkan dari sengsara menuju kebahagiaan, itu juga disebut seorang guru. Makanya kita sering mendengar istilah guru itu, guru di sekolah khususnya ya, pahlawan tanpa tanda jasa. Karena memang jasanya sangat besar bagi kita. Dan dalam hidup pun ya, di samping 4 guru itu juga menganggap bahwa semua yang ada dalam semesta ini adalah guru. Tidak hanya anak kecil, remaja, dewasa, bahkan tumbuhan, hewan, apapun yang ada dalam semesta ini adalah seorang guru bagi kita. Kita bisa berguru pada padi yang selalu merunduk kalau sudah berisi. Kita bisa berguru kepada lilin misalnya, ya, yang rela menerangi orang lain dan rela menghabiskan dirinya demi orang lain. Banyak hal di alam semesta ini yang bisa kita jadikan guru. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, saya akan ulas bagian-bagian dari catur guru ini. Catur guru yang pertama, yang paling dekat dengan kita adalah guru Rupaka atau guru Reka. Guru Rupaka ini adalah orang tua kita, orang tua yang melahirkan kita. Bayangkan Bapak Ibu, kalau tidak ada orang tua, kita tidak bisa sampai sekarang ini. Kita tidak mungkin lahir. Hanya melalui perantara orang tua lah kita bisa lahir ke dunia ini. Hasil penyatuan dari kama putih dan kama bang menjadi cupu manik, menjadi embrio, lahirlah seorang bayi. Kemudian bayi dari kecil dirawat, diajari oleh orang tua, diajari makan, diajari cara berjalan, cara berbicara. Ya, kalau tidak orang tua yang mengajari kita, tidak bisa kita duduk di sini, tidak bisa saya berdiri di sini. Artinya, mari kita tetap selalu menghormati orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, kita sebut sebagai leluhur. Mari kita senantiasa menghormati beliau. Yang kedua, catur guru yang kedua, pembagiannya adalah guru pengajian. Guru pengajian bukan berarti guru yang mengajar ngaji ya, yang saudara-saudara kita di Muslim, bukan itu guru pengajian. Guru pengajian artinya guru yang mengajar di sekolah formal, di sekolah-sekolah, itu kita sebut dengan guru pengajian. Kata pengajian berasal dari kata aji yang artinya pengetahuan. Guru yang memberikan pengetahuan di sekolah disebut guru pengajian. Bayangkan juga Bapak Ibu, hanya melalui seorang guru ya kita mengenal berbagai macam ilmu. Ya, ada ilmu agama, ilmu fisika, kimia, matematika. Semua itu kita dapatkan di bangku sekolah Bapak Ibu. Oleh karena itu, ada pepatah menyebutkan guru bukanlah orang hebat, tetapi semua orang hebat berasal dari seorang guru. Tanggung jawab sebagai guru ini besar Bapak Ibu. Tidak hanya mengajar, tapi juga mendidik. Nah, apa beda mengajar dan mendidik? Kalau mengajar, ya, guru itu hanya sekedar masuk kelas, menerangkan materi, keluar, selesai. Kalau mengajar seperti itu. Tetapi mendidiklah yang lebih penting. Apa maksudnya mendidik? Mendidik itu tidak hanya mengajar saja, tetapi bagaimana guru itu dapat memberikan ilmu dan sang siswa itu mampu mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, mendidik itu ada proses pembentukan karakter. Itu yang sangat berat Bapak Ibu. Sulit menjadi seorang guru. Apalagi di masa pandemi juga sekarang, ya. Pak Winarno pasti mengalami ini, mengajar online. Ya, sangat susah ketika tidak tatap muka dengan guru itu, dengan siswa itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita wajib juga menghormati guru-guru yang ada di sekolah. Yang ketiga adalah
guru wisesa. Guru wisesa, wisesa artinya penguasa, penguasa dari alam ini secara skala, secara lahiriah adalah pemerintah. Kita harus menghormati pemerintah. Pemerintah ini mulai dari lingkup desa, kemudian kecamatan, ada bupati, gubernur, presiden, ya. Termasuk kita di sini punya salah satu anggota DPRD, ya. Mohon izin Pak Wongso, itu juga termasuk guru wisesa. Harus kita hormati. Karena pada dasarnya Bapak Ibu, guru wisesa ini yang memang benar bekerja, tidak mungkin berbuat buruk kepada rakyatnya, tidak mungkin mengarahkan masyarakatnya ke arah yang jelek, tidak mungkin. Pasti selalu mengusahakan yang terbaik untuk rakyatnya. Ya, bayangkan juga kalau tidak ada pemerintah, apa bisa kita dengan nyaman dan tenang bersembahyang di sini? Bisa nyaman dan tenang bekerja dalam sehari-hari. Kalau tidak ada pemerintah, negara ini tidak akan teratur, Bapak Ibu. Tidak tertata. Oleh karena itu, berterima kasihlah, menghormatilah guru wisesa atau pemerintah itu. Pemerintah tidak hanya mengatur tatanan, tetapi juga memberikan tuntunan. Contoh kecilnya, kita saat ini sedang dalam kondisi pandemi COVID-19, ya. Pemerintah mengeluarkan edaran, aturan, anjuran untuk selalu disiplin protokol kesehatan. Ya, mulai dari cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, kemudian menggunakan hand sanitizer dan lain sebagainya. Tidak berpergian jauh-jauh, tidak berkerumunan. Tujuannya apa Bapak Ibu? Bukan untuk kepentingan pemerintah semata, tetapi juga untuk kepentingan kita bersama, untuk kebaikan kita bersama, demi kesehatan kita semua. Oleh karena itu, salah satu hal kecil, ya, tapi berpengaruh untuk yang lain, yang lebih besar, kita hendaknya minimal bisa disiplin protokol kesehatan. Kalau memang tidak bisa sekali, ya minimal kita bisa pakai masker lah, mulai dari diri sendiri. Kembali lagi bahwa kita umat Hindu wajib menghormati guru wisesa. Kita di Hindu juga memiliki guru wisesa, kita sebut dengan PHDI, Parisada Hindu Dharma Indonesia. Itu juga termasuk guru wisesa kita. Kita sebagai umat Hindu memiliki kewajiban dharma negara untuk taat terhadap pemerintah kita di Hindu, yakni PHDI. Kalau tidak ada PHDI, tidak bisa menghubungkan kita dengan pemerintah. Umat biasa tidak bisa langsung ke pemerintah, harus melalui majelis lembaga resmi, yakni PHDI. Ya, pasti PHDI-nya yang bekerja keras untuk bertemu dengan pemerintah, ya, menyampaikan aspirasi kepada pemerintah hanya melalui PHDI. Oleh karena itu, mari kita hormati PHDI kita bantu semaksimal mungkin PHDI kita agar kehidupan umat Hindu dapat berjalan dengan lancar dan damai. Kemudian yang keempat, guru yang paling utama dan paling luhur Bapak Ibu, yakni guru swadhyaya. Guru swadhyaya ini adalah Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, Sang Sangkan Paraning Dumadi. Kembali lagi ke Saraswati, maka di Saraswati ini juga sebagai momentum kita untuk menghormati guru swadhyaya kita, yakni Dewi Saraswati yang menurunkan ilmu pengetahuan itu, yang mengajarkan pengetahuan kepada kita. Weda itu Bapak Ibu merupakan wahyu Tuhan. Hanya melalui Tuhanlah para maharsi kita tuh bisa mendapatkan sastra-sastra suci Weda.
Tidak langsung seperti ini. Artinya ketika ada orang bilang belajar otodidak gitu ya, tanpa seorang guru, itu sebenarnya mustahil. Karena walaupun dia belajar sendiri tanpa seorang guru yang skala yang lahir seperti ini, tapi dia pasti belajar kepada guru swadhyaya, yakni kepada Tuhan itu sendiri. Nah, karena itu Bapak Ibu, mari kita gunakan Hari Raya Saraswati ini sebagai momentum kita untuk dapat menghormati Ida Sang Hyang Widi yang bermanifestasi sebagai Dewi Saraswati. Begitu pula guru-guru kita yang lainnya. Banyak juga yang beranggapan Hari Raya Saraswati ini seperti yang dibilang Pak Ketua PHDI tadi hanya untuk siswa dan guru saja, ya. Jadi Hari Raya Saraswati ini patutnya dirayakan oleh semua orang, semua umat Hindu merayakan Dewi Saraswati. Karena sepanjang hidup ini kita tidak bisa lepas dari pengetahuan itu. Kita tidak bisa lepas dari catur guru tadi. Ya, dalam kekawin Niti Sastra disebutkan patilareng atmen tanu paguruaken. Hingga atma kita ini lepas dari badan tubuh kita ini, kita masih tetap harus belajar. Bapak Ibu yang saya hormati, Saraswati turunnya ilmu pengetahuan, guru memberikan ilmu pengetahuan. Seperti itulah hubungannya antara Saraswati dan catur guru. Kita jadikan Saraswati ini menjadi momen kita untuk senantiasa menghormati catur guru, tapi tidak hanya pada Hari Raya Saraswati, ya, setiap saat perlu kita hormati. Bapak Ibu yang berbahagia, intinya ya, apa yang saya sampaikan tadi, mari kita berikan persembahan kepada Tuhan kita yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada kita. Besok Banyu Pinaruh, seperti yang dilakukan Bapak Ketua PHDI, kita gunakan sebagai membersihkan pengetahuan-pengetahuan itu agar menjadi suci dalam tubuh kita ini. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Awalnya saya kesini itu pasti ada kesan tersendiri, ya. Saya sudah 2 kali di sini menyampaikan berbagi seperti ini. Setiap sini pasti ada kesan sendiri. Yang pertama, di sini umat Hindunya guyub rukun, ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian yang kedua, setiap ada acara di pura di Bongso Wetan ini pasti melibatkan anak muda. Tadi ada anak-anak dan anak-anak muda kita Peradah dan yang lainnya. Karena ini adalah wujud pembinaan yang sangat baik Bapak Ibu. Kalau tidak generasi muda ini, siapa lagi yang meneruskan kita semua ini? Jadi pemuda-pemuda ini juga memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Ya, apalagi di masa pandemi gini, kita sebagai pemuda inilah harus menjadi motor penggerak agar pandemi ini bisa berkurang dan bisa sampai hilang dari Indonesia. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, saya selaku pribadi, keluarga dan Bimas Hindu Jawa Timur mengucapkan turut berduka cita, berbelasungkawa atas berpulangnya salah satu sesepuh umat Hindu di Bongso Wetan, almarhum Bapak Jamino. Semoga beliau mendapatkan waranugraha mencapai sunya loka dengan jalan yang terang. Mugi sang swargi amor ring acintil manunggaling kaulo Gusti. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, atas penyambutan Bapak Ibu. Tetap
semangat Bapak Ibu, tetap kompak, kita jaga kerukunan umat di sini, kita dukung semua program-program dari pemerintah, mulai dari desa sampai ke PHDI. Karena kita bisa nyaman dan tentram berkat beliau-beliau tokoh-tokoh umat Hindu yang ada di Bongsowetan. Ya. Sebagai penutup, saya akan memberikan 2 buah pantun. Ya. Jalan-jalan membeli ketan, ketan hitam dipukul palu. Terima kasih umat Hindu Bongsowetan, semoga umatnya damai dan rukun selalu. Dari Bongsowetan pergi ke kota, jangan lupa membawa panci. Mohon maaf apabila ada tutur kata. Apabila salah tutur kata, saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Waktu saya kembalikan ke pembawa acara.